Sebenarnya nggak sholat tarawih, nggak apa-apa juga. Yang penting sholat isya, ya. Yang hampir wajib itu sholat witir. Tapi kalau mau debat-debat, tidak ketemu kita. Sahabat Nabi meriwayatkan dari Nabi sholat tarawih 11. Yang ada riwayat Sayyidatuna Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah, Nabi sholat witir 11. Jadi 11 itu bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Tapi karena umat ini menguasai ustadz, umat diikuti ustadz, bukan ustadz diikuti umat. Pengurus masjid kurang adab. Apa kata pengurus masjid? Oh jamaah, ustadz di samping dia. Kita pilih 11 pada 20. Jamaah bilang apa? 11, pemaleh, ya, pemalas. Kasulun. Kalau tanya ke ustadz gimana? Kalau tanya ke ustadz, jawabannya 3 tadi. Tarawih itu tidak wajib. 1. Yang kedua, para sahabat kalau sholat tarawih pasti 20. Riwayatnya sampai sekarang terbukti secara fi'liyah, secara perbuatan masih dilakukan secara mutawatir. Mutawatir ini dilakukan banyak lebih dari 10 orang setiap masa, setiap puasa. Mekah, Madinah, sampai hari ini masih 20. Itu amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassana wujuhana walhamdulillahilladzi hassana akhlaqana walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن الله حرم على النار أن تمس من قال لا إله إلا الله من قلبه أو نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang bukan Allah, jemaah subuh meskipun hujan masih datang, semoga rintik-rintik hujan yang mengenai kita dapat memadamkan api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang husnul khatimah. Husnul khatimah bahasa Arab artinya husnu, bagus. Khatimah, penutup. Penutup yang bagus. Kalau kita kerja supaya bagus, keluarnya gimana? Bagus laporannya. Maka orang-orang yang sering melaporkan apa yang dia lakukan dengan baik, dengan jujur, orang ini akan keluar dari tempat bekerjanya dengan cara yang baik. Sama, ruh ini sedang diperintah Allah. Dia ada pekerjaannya. Jangan sampai dia ditipu oleh nafs jiwa. Maka jiwanya harus naik dari jiwa al-ammarah bisu. Di jiwa itu ada banyak tingkatannya. Kita sudah sering dengar. Ada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, disebut ammarah bisu. Ini jiwa-jiwa yang ruhnya terhalang untuk mengenal Allah. Disebut dengan an-nafs al-ammarah bisu. Ammarah bukan amarah. Ammarah berarti alladhi yukthir al-amr, yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh. Jiwa kita ini sangat liar. Karena dalam riwayat Israiliyat ada satu riwayat yang bagus, meskipun secara kualitasnya tidak sampai sahih. Cuma ulama kita mengatakan maknanya sahih sesuai dengan ayat-ayat ini. Tatkala Allah menciptakan nafs, maka Allah mengatakan aqbil,
wahai jiwa, melihatlah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Fala yuqbil, tapi dia tidak mau menghadap. Lalu Allah katakan lagi, ya nafs aqbil, wahai jiwa, menghadaplah kepadaku. Tapi jiwa itu tidak mau juga, pantang disuruh-suruh. Akhirnya Allah laparkan jiwa, Allah puasakan jiwa dari makanan-makanannya. Lalu Allah mengatakan, ya nafs aqbil fa aqbala, wahai jiwa, menghadaplah. Barulah jiwa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendidik jiwa ini supaya dia naik dari yang paling rendah, ammarah, minimal naik ke lawamah, itu puasa. Puasa di situ bukan hanya puasa zahir, tapi juga puasa batin. Nafs itu ada penyakit di dalamnya, sombong. Puasa dari kesombongan. Nafs itu pengen didengar selalu, tidak mau mendengar orang. Nafs itu pengennya ditaati, tapi tidak mau mentaati. Lalu nafs ini punya poros. Ada raja di dalam dirinya bernama qalbu. Jangan sampai nafs ini menjadi rajanya qalbu, tapi qalbu harus menjadi rajanya nafs. Bagaimana caranya? Karena qalbu ini tempat Allah memandang, maka lakukanlah seperti Allah pernah dulu melakukannya. Puasakanlah jiwa, puasakan dia dari memandang yang tidak benar, puasakan dia dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maka jiwa nanti akan patuh kepada qalbu. Banyak-banyak puasa, puasa zahir dari makan, minum, juga puasa batin. Nabi mengatakan, wa idza kana yaumu ahadikum, yaumu shaumi ahadikum falyakul, wa idza kana, apabila yaumu shaumi ahadikum, ya, hari kalian berpuasa, lalu ada orang syatamahu aw qatalahu, falyakul inni shaim. Ada orang ngajak dia berantem, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Berarti puasa di hadis ini apa? Hadis Sahih Bukhari. Puasa emosi. Puasa emosi. Nabi itu sangat mengerti kondisi jiwa. Maka Nabi mengatakan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika dalam duduk marah, maka tidurlah. Itu sebabnya saya kalau ceramah, saya memilih bersandar, ya, supaya tidak, emosinya tidak meluap-luap. Ya, silakan para satis dicobain. Ya, cobain kalau ceramah itu bersandar. Maka kita nafsnya sudah disandarkan, tinggal yang bicara kolbunya, lidahnya dipinjam sebentar. Tapi kalau sudah begini, lain ceritanya. Gelarnya jadi keluar. Saya doktor, saya LC, lulusan apa tuh? Lulusan Ciputat. Ya, lama di Kairo. Itu istilah baru yang saya dapat di Medan. Dari Dr. Thohir, alumni Kairo ini, alumni Mesir ini. LC kata dia lama di Kairo. Kalau MM masih di Medan. Jadi si jiwa ini harus dipuasakan terus, nanti dia naik ke lawamah. Apa ciri-ciri jiwa kita sudah naik ke lawamah? Kita suka menyesali perbuatan. Maka ahwal, kondisi yang terjadi pada orang yang sudah naik ini namanya muhasabah. Apa namanya? Suka menghisap dirinya, bukan menghisap orang lain. Suka menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Lawamah itu dua, ada lawamatu ghairi.
dia mencaci maki orang lain, itu syaitan. Syaitan itu dikeluarkan dari surga, yang disalahkan iblis, yang disalahkan Adam. Iblis keluar dari surga, yang disalahkan siapa? Nabi Adam. Lalu justru dia diusir karena dia tidak patuh kepada Allah. Ketika Nabi Adam pun juga diusir dari surga, beliau salahkan siapa? Dirinya sendiri. Ini beda Bani Adam yang ruhnya hidup dengan Bani Syayatin. Bani Syayatin ini bisa manusia. Kan ada Syayatinul Jinni wal Ins, keturunan atau pengikut syaitan. Apa aja disalahkan orang, nggak pernah menyalahkan diri. Ini banyak ustadz sekarang begitu. Banyak dai sekarang menyalahkan orang di luar, menyalahkan kelompok di luar. Gunung Semeru meletus, yang dia salahkan orang Semeru. Oh, orang Semeru tuh nggak ibadah itu, banyak maksiat tuh. Jangan begitulah. Kalau Anda tidak sanggup membantu mereka, jangan sakiti hati mereka. Sinabung dekat sini kan? Oh, di bawahnya banyak orang kafir. Kalau engkau tidak mau bantu, uskut, diam aja. Karena untuk membantu tidak mesti dia seorang muslim. Membantu sementara manusia dan manusia ini adalah hal yang wajib. Karena Nabi memahami ayat Allah jadikan kamu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu berkenalan. Salah satu penyakit jiwa itu adalah merasa dirinya baik. Itu satu. Yang kedua, merasa sukunya terbaik. Hati, ya. Ini kita ini nggak tahu sebenarnya suku orang Medan ini banyak, ya. Di Medan ada Melayu, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, ada Mandailing itu masuk Batak ya? Batak sendiri masuk Batak ya? Kirain nggak mau disebut Batak ya. Ada suku Melayu Aceh, Melayu Delhi, ada Melayu Riau, Melayu Jambi, banyak sekali. Kalau kita ini merasa lebih baik dari orang, berarti nafsiyahnya lebih tinggi. Ya, jadi misi Rasulullah itu menghancurkan perasaan kibir. Jadi nafs al-ammarah tadi dia punya karakter dia merasa lebih baik dari orang. Jadi kalau kita duduk di sini merasa lebih baik dari yang di samping, berarti nafs ammarahnya masih aktif. Harus dikuasakan, harus dihantam dengan puasa. Kalau sudah naik ke lawamah, dia sering muhasabah. Hasibu qabla an muhasabu. Mutu qabla an tamutu. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya bayangkan kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Pertanyaan di alam kubur tidak aneh-aneh. Cuma man rabbuka, man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Tidak ditanya pernah bangun masjid, tidak, nggak ditanya. Nggak ditanya hafalannya berapa. Nggak ditanya tahajudnya banyak atau tidak. Yang ditanya siapa Rabbmu? Kamu tahajud untuk siapa? Kamu bangun masjid karena siapa? Kamu sekolah karena siapa? Kamu ngajar, kamu belajar untuk siapa? Untuk debat. Berarti kamu bukan bagian dari ahlullah. Jika ini muhasabahnya sudah rutin, nah inilah thariqahnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi, Imam Salafus Saleh. Ya, Imam apa? Salafus Saleh. Jadi semenjak zaman Salafus Saleh sudah ada imam yang mengajarkan thariqah muhasabah. Imam Al-Muhasibi mengajarkan murid-muridnya, sebelum tidur ingatlah semua aktivitas kita sebelum tidur. Mulai dari bangun sampai mau tidur lagi. Jika ada tergores di hati, minta ampun kepada Allah. Jika ada kebencian masuk ke hati, minta kepada Allah supaya dicabut. Jika ada dendam di hati, emosi, minta kepada Allah supaya Allah menentramkan qalbu. Itulah amalan Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Ternyata beliau ini mengamalkan amalan sahabat yang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran kepada dia.
Dilihat-lihat ternyata tahajudnya sedikit, sedekahnya tidak banyak, baca Qur'annya juga standar. Setelah 3 hari Abdullah bin Umar bertanya, kata Rasulullah, engkau ini ahli surga, tapi aku tidak melihat amalanmu banyak. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, apa masya'nuka, amalan kamu apa gerangan? Dijawab oleh sahabat ini, disembunyikan namanya. Tidaklah aku mengambil tempat tidurku, kecuali aku membuang semua kebencian, semua goresan, semua dendam dari kolbuku. Jadi dia tidur gak bawa dendam, dia tidur tidak bawa kesombongan, dia tidur dalam kerendahan hati, kehinaan jiwa. Disitulah dia kemudian minta ampun kepada Allah. Baru dia mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu yang maha agung, aku hidup dan aku minta ditidurkan. Kalau ini sudah rutin naik ke nafs al-mulhamah. Mulhamah ini, orang sudah mulai berdialog dengan jiwanya, dengan kolbunya. Nabi pernah bersabda, istafti qalbak, bangunlah dialog dirimu dengan dirimu. Istafti qalbak, hadis Tirmizi. Kita mau ngapa-ngapain, sholat dulu, sholat istikharah. Tanya kepada Allah, tanya ke dalam diri, karena Allah berbicara ke dalam diri kita. Ini istikharahnya cuma mau nikah ya, mau kerja nggak istikharah, mau berguru nggak istikharah. Lebih penting menikah atau berguru? Lebih penting menikah apa berguru? Berguru. Menikah bisa cerai, berguru tidak boleh cerai. Sampai kiamat pun kalau bisa tidak bercerai. Tapi kalau nikah nggak cerai hidup, cerai mati. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Benar. Tapi cerai dengan guru, iddahnya sepanjang masa. Bahaya nggak? Ya? Maka berguru harus istikharah. Istikharah itu artinya istikharah, meminta agar Allah memilihkan. Allah makhtarli wa la tukhayyirli. Ya Allah, pilihkan untukku, jangan engkau membiarkan aku memilih untuk diriku sendiri. Sudah beristikharah mau cari guru? Belum ya? Kalau sama istri bisa tengkar, sama guru nggak boleh tengkar. Ya, sama pasangan bolehlah kita ngambek sebentar, sama guru ngambek sebentar, itu murid durhaka, berbahaya. Ya, istikharahlah. Nah, mulai bangun komunikasi dengan kolbu. Saya istikharah setiap kali mau ngajar. Jadi kalau tambah sering ngajar, saya tambah sering istikharah. Saya tanya, ya Allah, apa yang saya mau ajarkan? Tolong gerakkan lidah ini, pancarkan dari kolbu kami nurmu. Hanya engkaulah yang mampu berbicara, hanya engkaulah yang menggerakkan kolbu. Di situ saya baru baca assalamualaikum. Jadi nol dulu kita, baru kita bicara. Ya, nah itu coba amalkan Pak. Sebelum tidur, kesel sama pasangan, marah sama anak, tidak baikan dengan tetangga, bermusuhan, iri dengki dengan teman bekerja, dibuang semua. Jika pernah kita menyakiti mereka, mintakan ampun kepada Allah, kirim Fatihah untuk mereka, katakan ya Rabb, tumbuhkan ridha dalam kalbu orang yang musuhiku, dan jadikan aku orang yang fi qalbi salamah, di dalam kalbuku ada salamah, keterbebasan daripada penyakit-penyakit kalbu. Satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umr wa a'udzubika wa as'aluka salamata sadr wa a'udzubika min su'il sadr. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada yang terpisah, ada yang digabung. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dikembalikan kepada masa yang hina sebelum kami meninggal. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia ya, kalau nggak hafal bahasa Arabnya. An uradda ila ardhalil umr,
dikembalikan kepada keadaan umur yang hina. Anak kecil tidak bisa apa-apa, ngapain saja harus dibimbing, harus dibantu. Maka dikembalikan masa seperti itu disebut arzalil umur. Kalau ada di antara keluarga kita sudah begitu, maka katakan, ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Keadaan ini sudah takdir Engkau, kami ridha ya Allah, tapi tetapkanlah kami dalam husnul khatimah. Kembali ke hadis tadi. Hadis ini berkaitan dengan surat Yasin. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti semula jadi. Dulu tidak bisa bicara, sekarang susah bicara. Tidak bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Maka jangan minta panjang umur. Minta saja al-afwa wal afiyah. Sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan aku amalan doa. Hadis Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Kul Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, berilah aku afwa, maaf, wal afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dunia badannya sehat, di akhirat husnul khatimah. Udah seminggu, sepekan dia datang lagi kepada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Diajarkan doa yang sama. Udah seminggu lagi, datang lagi kepada Rasulullah, Nabi masih mengajarkan yang sama. Lalu sahabat ini protes, wahai Rasulullah, emang gak ada doa lain? Ini murid ini kadang nafsu, pengen wiridan banyak, pengen dapat talqin zikir, pengen dapat ijazah, nafsu. Zikir kok pakai nafsu, zikir. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, adakah yang lebih sempurna daripada afwa dan afiyah? Bukankah afwa mencakup seluruh urusan duniamu, afiyah mencakup semua urusan akhiratmu? Orang tuh mikir, jadi orang Arab aja kadang nggak paham. Selevel sahabat Nabi masih bertanya, apalagi kita. Orang-orang yang sudah sampai di level ini, dia mulai tahu penawar ketenangan kolbunya. Apa yang membuat kolbu gelisah? Kolbu ini kan diartikan qalb, sesuatu yang bergerak. Dia hanya bisa bergerak dengan tenang jika dia menyebut nama yang menggerakkan kolbunya. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Maka disebut di kolbunya Allah, Allah. Baru kolbunya tenang. Anak kecil mainannya ketinggalan, nangis gak? Oh, bisa pukul-pukul badannya, bisa guling-guling. Mainannya kolbu cuma satu, zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau di sini sudah rutin, sudah sering berdialog dengan kolbu, sudah tahu obat penawar gelisahnya kolbu, yaitu zikrullah, maka orang ini naik ke makom yang tadi ayatnya dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam berzikir menyebut namaku, wahai jiwa yang sudah sering dipuasakan, wahai jiwa yang sudah sering dimuhasabahkan, wahai jiwa yang tidak menyalahkan selain dirinya, wahai jiwa yang merasa dirinya rendah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kamu dapat tiket pulang, diundang langsung oleh Rabbul Bariyah dengan penuh ridha dan mardiyah. Itulah kondisi orang yang sudah mantap di kalbunya nama-nama Allah. Inilah beruntungnya kita. Di negeri ini banyak ulama-ulama mengajarkan kan zikir kalbu. Banyak nggak? Banyak. Cuma setan tidak akan pernah diam. Dia nanti akan buat konspirasi. Kalau belajar zikir gila, kalau belajar ini, belajar itu, nanti nggak sholat. Itu biasa, itu setan. Anehnya, setan ini kan punya wali. Walinya kadang-kadang seorang dai
Si dai ngomong, gak usah belajar tarekat, zikir, nanti gila. Hati-hati, ya. Orang gila karena pekerjaan, orang gila karena masalah jodoh, orang gila karena masalah dirinya sendiri itu lebih banyak daripada orang yang gila karena belajar zikir. Orang gila karena belajar zikir karena aslinya dia gila. Kawan saya masuk kampus gila karena ditanya terus sama dosennya, kapan kau selesai? Gila dia. Maka saya nggak mau tanya lagi mahasiswa saya kalau dia nggak selesai. Saya cuma tanya yang tenang-tenang ya, kamu tulis yang tenang-tenang, yang damai, jangan kepalanya pusing kalau nulis, nanti gila ente. Alhamdulillah mahasiswa saya aman, tapi kawan saya sudah gila. Wah, udaranya sendu sekali ya. Seperti suara saya. Sebenarnya saya nggak enak badan, Pak. Tapi karena janji harus ditepati, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan. Tapi nanti Jumat, saya nggak kuat lagi. Maka cuma 2 ini. Pagi ini dan waktu duha, insya Allah. Jadi kalau mau husnul khatimah, apa yang dilakukan? Jangan salahkan orang lain. Sering puasa, salahkan diri. Yang kedua, sering-sering muhasabah. Yang ketiga, sering ajak diri kita berdialog. Lalu belajar zikirlah kepada ahli zikir. Kalau sudah begitu, nanti dapat undangan. Jadi husnul khatimah itu undangan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, berarti Allah yang undang. Maka saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, man kana akhiru kamamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ada anak muda nanya, tamatan lama di Kairo, LC juga. Apa kata dia? Buya, Nabi sebelum meninggal nggak baca la ilaha illallah, baca ummati. Itu husnul khotimah, masu'ul khotimah. Ya salah. Itu yang nanya setan apa dia ya? Tapi bagus itu pertanyaan. Kira-kira gimana Pak? Nabi sebelum meninggal nggak baca la ilaha illallah, baca apa? Ummati, as-salah, ittaqun nas, ittaqullah fil nisa, ittaqullah fis salah. Itu apa? Itu cara menjaga la ilaha illallah. Nabi itu, dia dan Allah sangat dekat. Kalau sudah dekat tidak perlu menyebut. Saya dengan Dr. Thohir, karena sekarang jaraknya cuma 1 jengkal, nggak perlu saya bilang Dr. Thohir tuh orangnya, saya nggak ngomong begitu karena dia udah di samping. Tapi kalau orangnya di luar, saya omongin si dokter tuh yang lama di Kairo. Saya ngomong begitu. Tapi kalau orangnya di samping perlu nggak? Dulu kalau kita cinta seseorang, kalau belum ketemu kita sering sebut namanya, cari-cari nama dia di Facebook, cari-cari nama dia di Google, cari-cari nama dia di sosial media, cari-cari nama dia di kalangan teman-temannya, kirim-kirim salam. Bener? Mirip-mirip begitulah. Orang kalau sudah cinta sering-sering sebut nama. Kalau sudah menikah masih begitu nggak? Enggak. Ya, nggak perlu lagi sebut-sebut nama. Yang punya nama sudah bersama saya. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya memandang. Zikirnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu ya. Ada pertanyaan tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga mulia dan semoga selalu berkaitan Allah. Pertanyaan, bagaimana mensinkronkan hati, umur dan pikiran serta pandangan sangat gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Terima kasih.
man la yara muflihan la yuflih abadan. Begitu kata Imam As-Surawardi. Siapa yang tidak punya contoh orang baik tidak akan pernah baik. Siapa yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah belajar kesuksesan. Siapa yang tidak bermursyid, maka lisan, kolbu dan ruhnya tidak akan sejalan. Maka carilah mursyid. Nanti mursyid itu bimbing kita supaya lisan, pikiran, kolbu, ruh ini sejalan. Guru. Kenapa anak kecil tidak bisa fokus? Karena tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya bisa fokus kan? Bapak ibu ini yang sekarang bisa fokus, dulu waktu kecil sholat juga ngikut-ngikut kawan. Bahkan saya lihat nih, sikutnya ada tandanya tuh ya. Dulu pernah giniin temannya tuh, dan jatuhnya satu deret. Ya, betul ya. Maka apabila kita hendak menyelaraskan zahir dengan batin, carilah guru yang mengerti zahir dan batin. Kalau ingin sesuai zahir dan batin, jangan berguru hanya kepada ahli fikih. Ahli fikih kebanyakan tahu cuma sunnah bid'ah, halal haram, sah dan batal. Ahli akidah taunya benar dan salah. Ahli tasawuf, ahli kolbu taunya mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Nah, cari guru ini. Semua amalan itu bagus, tapi yang mengerti amalan ini untuk apa, itu ahli kolbu. Dokter tahu obat nih semuanya bagus, tapi kalau kita sakit, apakah semua obat dikasih? Enggak, keracunan nanti, gagal ginjal nanti. Maka mursyid yang dapat ijazah dari gurunya, dididik oleh gurunya, dia tahu cara mengatur obat zikir untuk kolbu. Jadi carilah mursyid. Ya, sudah seumur begini kok nggak punya mursyid juga. Ya, carilah, di Medan ini banyak ahli-ahli zikir. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hijrah, apa yang pertama kali yang saya mau hijrah, ingat-ingat kalam Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah kepada Allah, bukan hijrah ke NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, bukan. Nggak ada hijrah begitu, itu bid'ah itu. Hijrah itu kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, kepada Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka Allah sampaikan dia kepada niatnya. Jadi berhijrah itu bukan bercelana jingkrang. Berhijrah itu bukan berarti tadi tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Berhijrah itu tadi kolbunya ditawan oleh dunia, sekarang kolbunya dipenuhi nama pemilik dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah. Maka hijrahmu adalah gurumu. Ini pentingnya berguru. Kamu berhijrah tergantung gurumu. Jika gurumu hijrahnya benar, pasti hijrahmu benar. Maka hati-hati dalam berhijrah. Jangan gagal fokus, nanti hijrah urusan celana. Hijrah urusan yasinan, tahlilan. Itu bukan hijrah, itu namanya khilafiyah. Ya, tahu khilafiyah? Sesuatu yang diperdebatkan ulama. Jadi yang pertama harus dilakukan, niatkan hijrah, berpindah dari kegelapan kepada cahaya Allah. Dan Imam Al-Qushairi mengatakan dalam Ar-Risalah Qushairiyah, orang yang hendak beruzlah, berhijrah, hendaklah dia memandang dirinya lah yang merusak orang. Ketika dia berhijrah, beruzlah, dia tidak memandang orang lain itu merusak dia, tapi dialah yang merusak orang lain. Maka dia berhijrah, beruzlah karena dia mengatakan, ya Rabb, maafkan aku, adanya aku pada mereka membuat mereka rusak. Itulah yang disebut mutawadhi. Ini hijrahnya benar.
nggak nyalahin. Ada yang musisi hijrah, yang dia salahkan musik. Lah apa bedanya ente dengan iblis? Iblis tuh nyalahin Nabi Adam. Lebih parah nih musik yang disalahin. Hijrah aja. Musik kalau nggak dipetik juga nggak bunyi, nggak diketuk juga nggak ada suaranya. Berarti masalah musik itu masalah siapa? Masalah dia. Itu musik kalau bisa bicara dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hijrah, tengkar dengan suaminya, tengkar dengan istrinya, dan itu bukan hanya di Indonesia, itu ada di Mesir, ya. Syekh Said Mamduh, ya. Antum zurtum ya? La ma tazur. Syekh Said Mamduh ahli hadis di Mesir, murid Syekh Yasin, murid Sidi Al-Ghumari, itu menulis kitab tentang ahkamul kubur. Di muqaddimahnya dicerita, cuma karena satunya salah hijrah, si istri minta ditalak, lalu siap dipoligami. Masalah poligami masalah lain. Si istri kerja di satu tempat, suaminya kerja di bank. Apa kata dia? Kau ni pezina, sama dengan menzinai ibumu 70 kali. Maka diminta cerai. Dan itu tidak satu dua orang, sudah banyak orang. Di Mesir Syekh Said Mamduh cerita, di kalangan kita juga banyak sekali, ya. Ternyata perempuan ini kalau salah hijrah lebih galak dari laki-laki. Ya, hati-hati hijrahnya ya, ibu-ibu ya. Ada yang perempuan, jangan salah berguru. Hijrah karena Allah. Jika hijrahnya karena Allah, maka kita akan dibimbing. Walaupun nyerempet-nyerempet sesat dikit, nanti Allah selamatkan. Saya ini juga dulu hijrah. Kata saya, ternyata hijrah dulu, celana saya jingkrangkan. Jenggot saya panjangkan. Saya katakan, aku anak hijrah. Aku ikhwan. Ya iyalah, kamu bukan akhwat. Salah faham. Anak hijrah itu mabit malam minggu. Enggak mesti. Hijrah itu berpindahnya kolbunya dari kiblat dunia, lalu berkiblat kepada pemilik dunia. Nanti masalah celana tergantung. Kamu celana jingkrang karena Allah atau karena kamu mengaku ikut aliran tertentu. Kamu panjangkan jenggot karena kamu merasa kamu aswaja, ahlus sunnah, karena kamu merasa dirimu salafi, jamaah tabligh, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, atau karena engkau ingin ikut kekasih Allah. Beda-beda tipis. Kalau benar-benar mau ikut kekasih Allah, kita pakai serban tiap hari. Ya. Kita nggak pakai celana, Pak. Celana itu bid'ah itu. Rasulullah la yalbas as-sarawil abadan. Nggak pernah pakai celana sama sekali, kecuali di dalam sarungnya. Ya. Jadi niatnya harus diluruskan, lalu cari guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Nanti lewat sanad silsilah guru itu kita dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Hijrahnya disampaikan, diusulkan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian kita Ramadan sebentar lagi. Yang mana yang harus kami lakukan? Salat tarawih, salat rakaat, atau satu rakaat? Sebenarnya nggak sholat tarawih, nggak apa-apa juga. Yang penting sholat isya, ya. Yang hampir wajib itu sholat witir. Tapi kalau mau debat-debat, tidak ketemu kita. Sahabat Nabi meriwayatkan dari Nabi sholat tarawih 11. Yang ada riwayat Sayyidatuna Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah, Nabi sholat witir 11. Jadi 11 itu bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Tapi karena umat ini menguasai ustadz, umat diikuti ustadz, bukan ustadz diikuti umat. Pengurus masjid kurang adab. Apa kata pengurus masjid? Oh jamaah, ustadz di samping dia. Kita pilih 11 pada 20. Jamaah bilang apa? 11. Pemaleh, ya? Pemalas. Kasulun. Kalau tanya ke ustaz gimana?
Kalau tanya ke Ustadz, jawabannya 3 tadi. Tarawih itu tidak wajib. 1. Yang kedua, para sahabat kalau sholat tarawih pasti 20. Riwayatnya sampai sekarang terbukti secara fi'liyah, secara perbuatan masih dilakukan secara mutawatir. Mutawatir ini dilakukan banyak lebih dari 10 orang setiap masa, setiap puasa. Mekah, Madinah, sampai hari ini masih 20. Itu amalan Sayyidina Umar, Sayyidina Ubay, Sayyidina Ali. Di masa Imam Malik, Madinah ditambahkan 36. Tapi sekarang balik lagi menjadi 20. Jadi nggak ada debat 11. 11 itu hadisnya apa? Fi Ramadan wa fi ghairihi. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dalam Ramadan dan selain Ramadan, Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Itu sholat tarawih. Sholat apa? Witir. Pintar. Berarti fokusnya bagus. Itu sholat apa? Buka aja kitabnya Imam Muslim. Itu hadis sholat witir, bukan hadis sholat tarawih. Katanya ikut Sahih Bukhari, katanya ikut Sahih Muslim, nggak mau ikut Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Buka kitabnya. Ya. Di situ babnya sholatul witir atau sholatul lail. Kalau di bulan puasa ada tarawih, ada witir. Di bulan puasa kita maklum, di luar puasa ada nggak tarawih? Hadisnya mengatakan di dalam puasa dan di luar puasa. Berarti hadisnya tentang sholat tarawih apa witir? Berarti kalau ada orang memakai hadis ini untuk dalil sholat tarawih, dia salah faham. Karena tidak ada ulama mu'tamad yang menggunakannya untuk hadis sholat tarawih. Karena tidak ada tarawih di luar bulan puasa. Bukalah pikiran, ya. Hadisnya ngomong begitu. Jadi saran saya, kalau ikut ulama dari masa ke masa mutawatir dari Mekah, Madinah, giliran apa ikut Madinah, giliran sholatnya nggak mau Madinah, ya suka-suka aja. Ya. Sholat pakai nafsu. Ustadz, katanya kalau sholat tarawih 20 itu buru-buru. Jangan buru-buru. Yang buru-buru kan salah sendiri. Oh, lebih baik 11 tapi pelan-pelan. Nggak begitu. Lebih baik 11 tapi tenang. Ya. 11 tapi tenang. Kenapa nggak perlu panjang-panjang? Karena Nabi mengatakan, "Idza kana ahadukum ya ummu 'alan nas." Ya. Jika seseorang kamu mengimami manusia, falyukhaffif, maka ringankan. Ulama kita kemudian rumuskan yang ringan tuh pakai alhaakumut takatsur. Ya enggak? Alhaakumut takatsur. Apa? Semoga cepat datang ke kasur. Gitu ya. Saya mau tanya, pengurus masjid ikut umat jamaah atau ikut ustadz? Ikut ulama atau ikut jamaah? Yang benar ikut siapa? Kalau kita mau beramal, apa kata jamaah atau apa kata ulama? Loh, saya punya ulama sendiri, kan kita sudah jelaskan. Itu keliru. Yang menggunakan dalil 11 rakaat. Tapi kalau saya sholat 10 rakaatnya tarawih boleh nggak? Boleh juga. Cuma nggak mengikuti salafus soleh. Salafus soleh kalau mereka sholat tarawih ya 20. Giliran banyak aja. Nggak mau ikut salafus soleh. Ya? Salafnya nggak tahu salaf yang mana ya. Jadi yang benar-benar ikut salaf itu ya orang yang sholat tarawih 20. Ya, pelajari modelnya. Ya, setiap 4 rakaat itu kan diisi sholawat ya. Supaya yastarih. Daripada diam-diam nggak jelas, buka-buka handphone, mending sholawat. Udah 4 rakaat lagi, sholawat lagi. Udah 4 rakaat lagi, sholawat lagi. Begitulah terus. Itu indah. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin itu ya terakhir pada waktu ibu kami tidak bisa semua terakhir itu terakhir akan ada mungkin itu ya apakah ada bukti yang bertayang? Terima kasih. Ada kuntilanak.
ruh gentayangan itu makna sahihnya bukan jadi hantu. Yang jadi hantu itu jin atau korin, mirip dengan orang yang meninggal. Korin ya namanya. Korin ini cuma 2 korin yang diislamkan, korin Nabi sama korin Imam Mahdi. Dan hanya Imam Mahdi dan Nabi Muhammad yang bisa membereskan itu semua. Atau Al-Ghaus, wali-wali yang sampai puncak, itu bisa mengislamkan korin. Makanya jika ada datang muncul sosok Syekh Abdul Qadir, Syekh Naqsyabandi, Syekh Idrisi, itu belum tentu beliau. Siapa tahu korinnya, kan korin dia belum Islam. Ya, korin dia belum, korinnya bisa jadi banyak. Ada yang Islam murtad lagi, ada juga. Dia dikuasai oleh setan. Maka si korin ini akan menyesatkan orang yang halu, yang suka mengikuti khayalan. Yang ada itu apa? Dalam kitab Habib Zain bin Smith, begitu juga kalam Sidi Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi, mereka sepakat mengatakan siapa yang tidak sempurna suluknya, ma'rifatnya di dunia, maka dia akan mencari guru menyempurnakannya di alam kubur. Yang enggak sempurna dalam kubur, dia mencari kesempurnaan di padang mahsyar. Makanya orang-orang mencari syafaat Rasulullah, itu pengen sempurna. Mumpung badan masih ada hayatnya, cari guru ma'rifat sebelum terjadi nyawa merenggang dari badan. Ya, roh ini berpindah-pindah, dia cari. Kadang dia datang ke orang tertentu. Kalau orangnya bukan wali Allah, dia datang ke mimpinya. Kalau dia kolbunya bening, maka mimpinya benar. Maka mimpi ketemu orang-orang yang sudah wafat itu rata-rata benar. Tapi kalau lagi halu, bisa benar bisa tidak. Ya, jadi tidak ada arwah dalam artian orang-orang mati gentayangan kepada orang hidup. Yang ada korinnya gentayangan. Ya, kita ini Allah jadikan khalifah di bumi. Khalifah itu pemimpin. Nggak boleh takut kepada jin, nggak boleh takut kepada setan, tapi nggak boleh juga sombong. Ya, jadi nggak usah takut sama hantu. Hantu ada, tapi itu jin. Tapi tidak ada namanya arwah gentayangan jadi hantu. Yang ada arwah itu mencari kesempurnaannya. Dia nggak butuh lagi kita. Ya, cukup ya. Sudah agak terang. Doanya pakai Al-Fatihah aja ya. Semoga semua yang hadir, termasuk kami Al-Fakir, Allah tutup umur ini dengan husnul khatimah. Jika Allah panjangkan, semoga dipanjangkan dalam afwa wal afiyah. Jika Allah matikan, semoga Allah matikan dalam husnul khatimah. Apapun takdirnya, corona tidak corona, sakit tidak sakit, tabrak atau tidak ditabrak, jatuh tidak jatuh, semuanya takdir Allah. Kita hanya perlu ridha. Maka kita minta, raditu billahi rabba, ya Rabb, berikan aku keridhaan dalam qalbuku. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah wal ghayat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah puasa, kata ibadah dan puasa itu sudah 2 bahasa. Ibadah bahasa Arab, puasa bahasa Sanskerta. Ini menunjukkan ulama kita dari dulu sangat legowo memahami kebijaksanaan atau kearifan lokal. Jadi nggak dipaksain orang-orang yang dulu beragama Hindu dan Buddha untuk menyebut kata puasa itu jadi saum. Meskipun hari ini muncul kekakuan itu kembali, ketika orang nggak mau lagi nyebut Tuhan, nggak boleh. Akhirnya jadi Rob. Kan jadi lucu, nama teman saya Robi. Jadi ilah. Ya temanku kalau lagi marah ya elah. Dia nggak tahu artinya nyebut ya elah itu ya Tuhan. Dulu betul ya ilah itu ya ilahi, wahai Tuhan. Maka Bapak Ibu yang makan Allah,
puasa ini belajar kearifan, mulai dari istilahnya saja sudah menunjukkan ulama kita dulu berdamai dengan istilah. Karena istilah ini yang kemudian sekarang bikin orang bentrok. Jangan sampai masjid ini bentrok cuma karena istilah bid'ah dan sunnah. Ya, masih puasa kan? Ya. Nabi dulu pernah bukber nggak? Bid'ah nggak nih? Hah? Dulu Nabi pernah buat silaturahim bulan puasa nggak? Nanti habis puasa ada lagi halal bihalal. Cuma karena istilah halal bihalal orang tengkar nih. Karena gagal memahami kearifan. Padahal agama ini bukan hanya sekedar istilah, tapi makna yang diistilahkan. Saya ngobrol dengan teman-teman saya yang ahli bahasa Sanskerta dan orang-orang agama sebelah itu, puasa dalam bahasa kalian apa? Ternyata puasa itu dari upa, puasa, esa. Upa itu kalau diterjemahin at-taqarrub al-ilal ilahil wahid, kalau di bahasa Arab kan mendekat kepada yang esa, maka puasa itu kependekannya. Jadi orang-orang agama yang dulu pernah lebih awal masuk ke negeri ini, mereka menahan makan dan minum, cuma mungkin dengan cara yang berbeda dengan kita. Mungkin disebutnya puasa mutih atau apa, itu kan sampai sekarang masih ada istilah itu. Puasa ngomong, puasa lahir, dan segala macamnya. Ternyata mereka menggunakan itu untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sama, kita juga sama. La'allakum tattaqun itu kalau diterjemahkan supaya kamu mendekat kepada Allah dengan sarana puasa, sehingga engkau menjadi hamba yang muttaqin. Artinya mirip lah. Itulah kira-kira makna dari kalimat kutiba alaikumusiyam, bahwa puasa diwajibkan kepada kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu pernah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu, baik dari orang-orang Bani Israel ataupun sebelum Bani Israel, orang-orang yang di India, yang ada di China, yang ada dimanapun, mereka dulu pernah berpuasa. Lalu cara orang beragama, terutama memahami puasa ini beragam. Pertama, ada yang puasa itu atau beragama ngelihat benefit, reward, pahala. Seumuran kita dan yang di atas saya tentunya seharusnya lebih udah naik, jangan lagi reward. Reward itu ikhlas anak kecil, bocah kecil itu. Ya. Misalnya kamu puasa ya 30 hari, kalau ya ntar Bapak belikan sepeda. Ya. Anak saya, ini saya juga pernah ceritakan, saya janjiin beli laptop. Ternyata kita bangun subuhnya telat, gak sahur. Dia nangis, saya kira dia nangis karena gak puasa. Dia nangis tahu kenapa? Gak dapat laptop, Abi. Jadi tangisannya, keluhannya orang-orang yang ikhlasnya masih ikhlas sobi, ikhlas sibyan, ikhlas bocah-bocah kecil, itu ikhlas reward karena pengen dapat apresiasi atau benefit, dan benefitnya sifatnya masih fisik. Ini cara orang beragama. Maka orang-orang yang begini perlu disebutkan hadis-hadis mengenai dalil-dalil yang kita sebut pahala. Amalkan ini dapat ini, amalkan ini dapat ini, gitu. Itu bagus. Tapi mau sampai kapan begitu? Ya, itu sudah disebut ikhlas. Tapi mau sampai kapan ikhlasnya cuma sampai level begitu? Coba Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, engkau sudah diampuni, tapi kenapa engkau masih sholat malam? Ya, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbik. Allah sudah jamin diampuni dosamu dan juga dosa sekarang dan nanti. Kenapa Nabi masih berpuasa? Masih sholat tahajudnya ngelebihin kita lagi. Apa jawaban beliau? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang mengekspresikan rasa terima kasih kepada Allah? Jadi Nabi itu sholatnya, puasanya bukan lagi cari pahala. Nabi itu kalau beribadah
rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Mau naik kelas nggak Pak, Ibu? Harus mulai naik. Karena kalau nggak naik jadi beban. Oleh ahli fikih disebut taklif. Maka ini model cara orang beragama yang kedua, bahwa ibadah itu disebut beban. Bahasa Arabnya taklif. Taklif itu dari kata kallafa yukallifu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali yang dia sanggupi. Tapi rasanya berat. Coba kalau insan OJK belum cinta kepada OJK, belum cinta kepada NKRI, itu kerja di sini kayaknya beban. Apalagi sudah mulai ada isu mengharamkan perbankan, kan? Bener ya? Ngurusin duit Pak ya? Duit apa Pak? Ya. Mereka nggak nyadar mengatakan bank haram, perbankan haram, itu bisa menghancurkan vital negara, kemaslahatan hancur karena terjebak dengan istilah bunga. Ya, bahwa apakah bunga itu riba atau tidak, itu panjang sekali ceritanya. Mungkin ada yang nggak sepakat dengan saya di sini, nggak ada masalah. Kita sudah biasa berbeda. Namun masalahnya ada orang yang berbeda memaksakan perbedaan dia. Nah ini yang kemudian jadi problem. Itu kurang puasa itu orangnya. Nah ini model beragama yang kedua ini agak rumit kalau ketemu orang begini. Agama itu beban. Maka wajah mereka dalam menjalankan agama itu ke wajah terbebani. Maka kosakatanya wajib, tidak wajib, boleh, tidak boleh. Ini kalau pertanyaannya masih begitu, berarti belum naik kelas. Pak Ustadz, boleh nggak begini? Itu aja, dari dulu, dari kecil pertanyaannya begitu. Mulai dari guru ngajinya, Ustadz, boleh nggak begini? Kapan kita bertanya, Ustadz, kalau saya sholat begini, Allah ridho nggak? Ada nggak ngomong gitu? Ustadz, saya kok baca Quran, hati saya belum damai. Katanya baca Quran bikin tenang, apa yang salah? Itu sudah naik kelas itu. Ustadz, saya kalau sujud, badan saya merinding, itu apaan? Seharusnya pertanyaannya sudah naik ke sana. Ustadz, saya kalau sholat kok nggak nikmat ya? Kata orang sholat itu bikin khusyuk, kok saya kusut? Kalau itu pertanyaannya, insan OJK, Anda siap menjadi khalifah Allah berikutnya di muka bumi, ya? Ngurusin bumi ini salah satunya, yang ngurusin vital-vital negara begini, ya. Harus naik jadi kelas. Beragama itu jangan lagi sekedar reward. Emang kalau nggak ada reward nggak mau kerja, nggak mau ibadah. Emang kalau nggak disebutkan surga neraka nggak mau sholat lagi, nggak mau puasa lagi. Emang kalau nggak ada kata wajib terus nggak mau tahajud. Harus naik kelas seperti Nabi. Inilah yang ketiga. Mari kita beribadah dengan kacamata yang ketiga, kacamata syukriyah. Beribadah itu karena rasa syukur. Saya berpuasa ini karena bersyukur 11 bulan Allah izinkan bebas makan minum. Benar nggak? Bebas nggak? Sekarang saya bersyukur, saya ingin merasakan gimana sih rasanya jadi orang yang kurang makan itu gimana. Saya sebelum puasa sama teman-teman tim kita nyari kerjaan Pak, jalan kaki 9 kilo ke puncak. Kata teman, kamu nggak ada kerjaan ya? Nggak, saya pengen merasakan gimana capeknya orang dahulu jalan kaki. Dulu orang-orang berjuang itu jalan kaki. Betul-betul Masya Allah, 3 hari 3 malam kakinya kayak pegel terus. Kita bukan nggak ada kerjaan, kita sedang ingin menelusuri kerohanian mereka. Para nabi, para sahabat itu nggak hanya musim Ramadan, di luar Ramadan pun jarang makan minum, sampai ada 3 hari 3 malam nggak makan. Bayangin coba, pas seruan jihad datang mereka perang dan nggak ada rasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Ini baru pandemi mau datang kayaknya udah ketakutan gitu. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan musuh kita yang dulu, ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, saya berharap coba kita naik cara beragamanya, cara puasanya, bukan lagi bab cari reward. Mau sampai kapan begitu? Itu bocah kecil itu, ikhlasus sobi, ikhlasnya anak kecil, ya.
coba naik. Bukan lagi yang kedua, sekedar menunaikan kewajiban. Coba naik yang ketiga, beribadah karena rasa syukur kepada Allah. Supaya terasa nikmat makan, minum yang selama ini kita nggak rasakan dahsyatnya satu teguk air, nanti cobakan. Ya, cobai. Minum, pertama sebut nama Allah. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, saat makan minum itu ingat Allah atau tidak? Saat kerja ingat Allah atau enggak? Bahkan orang yang melakukan pernikahan, hubungan badan, dia ingat Allah nggak sadar? Itu yang penting sebenarnya. Ini lagi nggak boleh kan? Semuanya nggak boleh. Ketika tidak dibolehkan itu, ada nggak rasa terima kasih dia? Oh begini rasanya. Nah, dan ini nggak mungkin kalau kita cuma sibuk urusan fikih. Kita kalau fikih kan udah cukup. Rukun puasa ada berapa? 2 aja kan? Niat, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan. Selesai sudah. Itu syariat. Syariat sudah beres, maka bab ruhaninya yang harus diisi. Itulah tujuan Nabi SAW berpuasa. Inilah yang Nabi kalamkan ketika beliau mengatakan, Allah tidak melirik puasamu. Falaisa lillahi hajatun. Allah nggak lirik puasamu selama belum lam yada, ya, qaulaz zur, belum meninggalkan kalam-kalam zur, kata-kata yang tidak benar, nyinggung orang, ya, kata-kata bohong. Zur itu kan kizib, bohong. Hari ini mudah sekali untuk bohong, ya, sangat-sangat mudah. Mudah sekali nyakitin orang, nggak perlu pakai ngomong langsung, bisa lewat sosial media. Udah puasa sosial media siang ini? Wah, saya sampai maghrib aja nih, ntar habis maghrib pulang lagi gitu. Ya banyak juga yang begitu. Dikira tujuan untuk puasa itu cuma saat puasa. Bukan. Tujuan puasa itu adalah setelah puasa. Ini coba cek nanti, makannya nafsu nggak? Makannya itu membabi buta nggak? Jika iya, batal hari puasa. Ya. Batal maknanya. Secara fikih sah, tapi di sisi Allah nggak dipandang. Di sisi Allah nggak dipandang itu. Jadi keberhasilan puasa, indikatornya bisa dicek semenjak di dunia, jangan nunggu di akhirat, kelamaan. Nanti ketika berbuka, saya nafsu membabi buta atau tidak, atau saya ingat Allah di saat itu. Makanya Nabi mengatakan dimakruhkan, ya, orang-orang yang berbuka diundur. Jadi ta'jil itu bahasa Arab, artinya memajukan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Apa yang dimajukan? Iftarnya, makannya. Sekarang ta'jil maknanya apa, Pak Ketua? Makan gitu ya. Ta'jil ya. Bukan, ta'jil itu bahasa Arab, artinya menyegerakan berbuka. Berbuka itu bahasa Arabnya iftar. Jadi yang sahih, waktu saya masih remaja, saya ketua rohis juga Pak dulu, saya nggak nyebut itu takjil, saya nyebut iftar. Tapi kok belakangan bahasa Arabnya jadi slang. Tapi lumayan lah, Arabic dikit Pak. Ya, Arabisasi Pak, Islamisasi ya. Sampai jam berapa nih? Masih lama. Sampai jam lama. Iya, ini jam berapa? Oke, baik. Masih lanjut. Kayaknya jam kita lain ya. Satu kali Nabi SAW berkalam. Ini kalam hadis saya ulang-ulang di mana-mana karena ternyata inilah tujuan puasa. Iza kana yaumu shaumi ahadikum. Jika kamu pada hari puasamu ada orang yang ngajak tengkar, qatalahu au syatamahu, atau ngajak perang mulut. Kalau sekarang perang status. Falyakul inni sha'im. Jawablah, tanggapilah dalam hatimu, atau ngomong kepada dia, inni, sungguh aku sedang sha'im. Sha'im ini dalam bahasa Arab, kata kerja itu bisa dirubah jadi 9, bisa jadi 14. Shama yasumu shauman, siyaman, fahuwa sha'imun. Sha'im itu artinya orang yang sedang berpuasa. Orang ngajak kita tengkar, orang ngajak kita berbalas-balas kata, caci maki, tapi kita ngomong aku puasa, berarti lagi puasa apa itu? Pak Anu, kalau saya bilang belagu lu, tersinggung kan? Sok soleh lu, nah gitu.
pasti tersinggung. Emang gue soleh, seharusnya begitu ngomongnya kan. Jadi gak usah tersinggung. Kita singgung apa kek? OJK ini kan ibarat KPK-nya bank, Pak. Lembaga-lembaga, kata teman-teman saya, Pak. Jadi kalau OJK datang tuh, kami tegang semua katanya. Jadi ini apa nih, malaikat kali ya? Orang-orang seperti Bapak ini, dikata-katain orang, nggak membalas dengan kata-kata itu, tapi mengatakan, saya puasa. Ternyata menang versi Nabi itu bukan membalas balik, tapi menang versi Rasulullah adalah ketika mengatakan, maaf saya puasa. Ya, gimana bisa nggak begitu ntar? Ya, kalau bisa begitu baru sukses puasanya. Menahan makan minum itu cuma sarana. Nah, Imam Ghazali menjelaskan filosofi puasa, kan beliau juga seorang dokter, ngerti ilmu kedokteran, tapi nggak pernah praktek ya. Beliau cuma belajar ilmu kedokteran, tapi tidak pernah praktek. Imam Ghazali mengatakan, orang kalau makan, darahnya kuat, maka peredaran darahnya Masya Allah. Jika dia dipancing untuk sesuatu yang membuat emosinya naik, marah itu kan ketika darah kita naik ke kepala semua. Coba rasain marah, Pak. Kepalanya panas nggak? Begitu. Ya, yang sering marah di jalan, ya, itu betul-betul dahsyat sekali. Saya ini kan dulu waktu kuliah sering debat dosen kerjanya. Sampai kemudian udah S2, saya udah jarang debat dosen. Udah sama-sama tahu aja deh. Mau dosennya nyeleneh, saya diem aja ya. Udah capek, 5 tahun, hampir 5 tahun saya kuliah S1, 4,5 tahun. Itu kerja debat tiap hari. Dan kayaknya sudah lelah. Sudah lelah sekali. Ya. Dan saya sudah biasa bodoh-bodohin orang, Pak. Bodoh kamu, masa ini aja nggak baca. Itu kayak puas dulu. Itu ada saksinya yang tadi jadi nasyid, Pak. Penasyid itu teman sekamar saya dulu itu. Dia saksi kesombongan saya masa lalu. Sampai sekarang masih sombong dikit ya. Ketika kita dipancing untuk hal yang begitu, disebut bid'ah, disebut sesat, gimana Pak kira-kira? Wah, emosi kita dahsyat tuh naik. Kalau dulu saya jabanin tuh orang. Kalau dulu saya datangin orangnya. Ya, dulu kita bawa kitab sampai ada orang membid'ahkan saya bawa kitab datang ke situ. Ya, jawaban nggak ada hasilnya. Dia nggak menang, saya juga nggak kalah. Ya, nggak jelas deh. Ternyata orang yang beruntung itu bukan yang menang hujahnya, yang bagus argumentasinya, yang bisa menjawab ketika orang mengata-ngatainya, tapi yang paling bagus ketika dia mengatakan, maaf, aku sedang puasa. Itulah puasa yang sebenarnya. Jadi indikator kita sudah disebut shaimun, muttaqin, orang bertakwa. Dia mulai bertakwa di lisannya, mulai bertakwa di jari-jarinya. Takwa itu artinya menjaga, wikayatul qalbi wal lisani wal jawarih. Itu takwa, menjaga kolbu, lisan dan semua anggota tubuh dari hal-hal yang membuat Allah tidak melirik kita kembali. Maka Bapak Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, ini baru 3 hari, belum lama masih ada lagi, masih ada kesempatan saya dan kita semua menaikkan kualitas puasanya. Ya, siap ya menaikkan besok. Oke, yang terakhir yang mau saya sampaikan, puasa meninggalkan makan yang halal, benar nggak? Kita di rumah ada makanan, di sini ada makanan. Dari tadi makanan seliweran ada yang makan nggak? Itu halal loh Pak dimakan. Nggak maling, nggak najis, ya? Bukan daging babi kan itu, yang di dalam itu, bukan daging anjing juga kan, bukan. Tapi kenapa kita nggak makan? Padahal nggak maling. Padahal bukan haram, bukan najis. Karena di dalam diri ini ada perjanjian yang disebut niat. Maka orang-orang yang berniat di malam tadi disebut yubayyit laila. Dia sedang memantapkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak ini kalau di WC, toilet sendiri, nggak ada orang lihat, berani minum nggak? Nggak berani. Di kamar berani sendiri, makan minum nggak akan berani. Kenapa nggak berani? Karena ada perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarlah Rasulullah mengatakan, la siyama liman lam yubayyit laila. Yang tidak berniat di malam hari belumlah disebut berpuasa. Meskipun secara fikih sudah sah, mungkin barangkali ya, tapi ahli fikih yang jumhur mengatakan tidak, ya, mesti niat.
Nggak cukup niat awal Ramadan. Ini yang saya pilih, Pak. Kan banyak tuh Ustadz mengatakan cukup niat di awal Ramadan. Bener nggak? Untuk sebulan? Enggak. Itu untuk hati-hati aja. Niat mesti sebelum subuh. Bisa dari Isya sampai subuh. Terserah pilih waktunya. Ya. Kalau yang halal pun saya tidak makan, apalagi yang haram. Istri di rumah halal, Pak, mau diapa-apain? Suami kalau punya, Bu, ya halal, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada perjanjian kepada Allah. Maka saya mengajak nih teman-teman insan OJK, coba kerjanya dijadiin ibadah. Kalau ibadah kan kita niat. Orang ibadah maukah korupsi dalam rakaatnya? Ada nggak orang subuh ngurangin setengah? Wah, nggak ada orang nih, gua 1,5 aja deh gitu. Bisa nggak begitu, Pak? Subuh, zuhur yang capek itu ya. Kita masbuk, nggak ada orang lihat. Baru 3 rakaat langsung assalamualaikum. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena kita tahu kita lagi ibadah. Orang yang lagi ibadah dia nggak mau main-main dalam urusan ini. Nggak mau ngurangin, nggak mau nambahin. Sama, jika insan OJK atau insan mana saja menjadikan kerjanya ibadah, insya Allah tidak akan main-main di sini. Karena ada perjanjian dengan Allah yang bernama niat. Jadi sedekat apa hamba kepada Allah, sedekat dirinya dan niatnya. Jadi Allah tuh memperhatikan niat kita semua. Ini niat kita ngapain? Kalau niat kerja cuma mencari duit, capek, ada stresnya, Pak, nanti. Tapi coba niat kerja, ini negara besar, butuh orang-orang tulus untuk menjaga negeri ini. Coba besarnya negara kita sebesar Eropa, Pak. Di Eropa, berapa negara Eropa itu? 30? Ada? 30-an. Indonesia hanya 1 negara. Maka nikmat bernegara ini coba dijadikan bekerjanya ibadah. Kalau sudah ibadah, nggak bakal ada orang yang nggak benar. Kalau salah lupa waklum, ya. Kalau keliru keambil, ya nggak apa-apa. Ya. Nanti Allah maklumi, tinggal dibalikin, ya kan. Tapi jika disengaja, berarti dia tidak menjadikan kerjanya jadi ibadah. Bapak Ibu, nih kalam penutupnya ya. Kalau saya menjadikan kerja saya ibadah, saya bisa nggak mengejar ketertinggalan kita dengan ulama-ulama dan para sahabat dahulu? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Coba kerja dari jam berapa Pak berangkatnya? 6:30 udah berjalan? 6:30? 6:30 pulang jam berapa nih? Nyampe di rumah biasanya hari-hari jam berapa? Nggak jelas. Bisa jam 6, bisa jam 8, bisa jam 9. Kalau Bapak nggak jadi ibadah, Ibu nggak jadi ibadah, kapan ibadahnya? Pulang-pulang ditidur. Maka tidak ada lagi jalannya kecuali bagi orang yang bekerja ini adalah menjadikan kerja sebagai ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur itu seperti berpuasa. Kata Nabi, at-ta'imus syakir, orang yang makan dan dia bersyukur. Ka as-sa'imus sabir, seperti orang berpuasa dan dia sabar. Pilih mana? Hidup susah atau hidup senang? Pilih mana? Hidup negeri damai seperti Indonesia atau Suriah? Indonesia. Maka syukuri ini, orang-orang kayak Bapak ini perlu, kayak Ibu ini perlu, biar nanti nggak banyak penyusup-penyusup di negeri ini yang akan menghancurkan nikmat kita bernegara. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga puasa ini sampai mendidik rohani, menghancurkan emosi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.